tuh kan. Musim hujan, banyak penyakit, banyak nyamuk. Banyak nyamuk ternyata bisa menyebarkan penyakit, yaitu demam berdarah dengue. Dan banyak nih mitos masyarakat yang berkembang bahwa katanya kalau kena demam berdarah maka bisa diatasi dengan minum jus kurma atau jambu nih. Benar nggak ya? Mitos atau fakta? Langsung kita tanya dengan dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Wisman dari Wisnu. Halo dokter. Halo, Dok. Sudah hadir bersama kami. Terima kasih banyak dokter. Gimana nih dok? Mitos atau fakta nih dok? Apa ini? Yang mana? Katanya kalau sakit demam berdarah ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi jus kurma. Mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos ya? Mitos. Jadi kalau ditanya apakah bisa menyembuhkan, jawabannya jelas banget mitos. Intinya sebenarnya kan kita perlu cairan. Jadi mau cairan, mau jus apa aja boleh gitu. Mau kurma, mau jambu, mau bangkuang gitu apa aja boleh gitu. Jadi bukan kurmanya atau bukan jus buah apa, tapi lebih ke cairannya. Cairannya ya? Karena kan banyak yang hilang cairannya dok ya ketika demam berdarah ya? Betul. Iya, prinsipnya cairan ya, bukan mau jus buah apa, buah apa, buah apa. Kalau ini orang jangan dipercaya dulu. Iya betul, spesifik kurmanya gitu sih sama sekali enggak ya gitu. Ini kan tadi spesifik ke kurmanya gitu. Enggak mitos lah, mitos. Oke, kita masih punya mitos atau fakta berikutnya nih dok. Bahwa demam disertai mimisan pasti sakit demam berdarah dengue. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Karena sebenarnya semua demam yang tinggi itu bisa menyebabkan mimisan gitu ya. Apalagi ya bahkan nggak pakai demam aja juga bisa mimisan gitu loh. Jadi tidak betul. Ada banyak sekali penyebab demam, baik virus, baik itu bakteri, itu bisa bikin demam kalau dia sampai tinggi sekali. Tinggi ya, itu sampai berapa Celsius dok kira-kira? Sensitivitas orang-orang pembuluh darah di situ beda-beda. Ada yang baru 39 udah pecah, ada yang 38 udah pecah, ada yang harus sampai 40 gitu. Tapi memang harus tinggi sih. Oke, jadi itu bisa timbul akibat apa saja demam ya, nggak apa mesti saja. demam Iya, betul. Gitu. Ya, dok. Berikutnya nih dok, mitos atau fakta bahwa jika demam berdarah sebaiknya minum jus jambu atau angkat untuk meningkatkan trombosit. Mitos atau fakta? Ini mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos. Mitos semua ya dari tadi. Oke, ini mitos. Kenapa? Karena tadi ya udah disinggung juga bahwa sebenarnya yang dipentingkan itu adalah cairannya. Jadi minum jus apa saja boleh. Nah, ini spesifik banget tadi jus jambu sama angkak. Angkak itu sebenarnya sangat tidak disarankan untuk orang-orang yang demam berdarah. Kenapa? Karena kalau orang minum angkak itu buang air kecilnya dan air besarnya bisa menjadi warna merah. Sedangkan itu adalah salah satu tanda kalau orangnya ada perdarahan atau tidak kan juga merah. Takutnya nyaru gitu loh. Iya, betul. Ini angkaknya atau ini perdarahan. Iya, padahal gitu. kalau dia sudah sampai perdarahan di saluran cerna itu kan sesuatu yang serius gitu kan. Malah jadi tidak bisa terdeteksi gitu. Jadi kami-kami yang dirawat itu kita sepakat untuk dokter-dokter jangan sampai minum angkak. Selanjutnya kita masih punya mitos atau fakta bahwa nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah cenderung menggigit pada siang hari. Mitos atau fakta nih dok? Kalau jam 10 tuh siang atau pagi ya? Itu masih pagi menjelang siang dok. Oke, jadi gimana jawabnya ya? Soalnya sebenarnya yang sering itu adalah pagi atau sore. Atau sore. Ya, jadi jawabnya apa ini ya? Mitos lah ya, gitu mitos ya. Karena kalau pagi itu bukan bagus deh. Yang banyak menggigit itu antara jam 8 sampai jam 10 pagi-pagi, sama sore-sore sekitar jam 3 atau jam 4 sampai jam 5 atau jam 6. Itu gitu. Nyamuknya beredar nyamuknya ya? lagi antri ya. Justru kalau diperhatikan itu jamnya adalah jam anak sekolah. Nah, dan jam main dok, sore-sore kan? Betul, jam paginya jam lagi di sekolah yang memang ya bukan iniin sekolahnya ya, tapi kan kita nggak tahu kalau di sekolah gitu kan. Sedangkan satu lagi jam main juga banyak di kebun dan lain-lain gitu. Memang itu jam-jam Jadi sensitif. ini mitos dok ya? Kalau siang hari jamnya mitos. Mitos ya? Mitos, oke. Tapi tetap aja ya kalau misalnya digigit nyamuk, tetap harus waspada juga ya dok ya? Mungkin kalau gigit nyamuk, kalau saya sih bisa ya, pas digigit tuh nyamuknya kita lihat aja warnanya apa gitu. Bagaimana dok cara mengenali bahwa ini nyamuk Aedes aegypti? Gampang sih sebenarnya, nyamuknya khas banget, belang-belang. Belang-belang ya? Belang-belang, hitam-putih, iya betul, khas banget. Dan dia agak lama ya, kalau saya ngeliat dia agak lama minumnya ya? Agak kurang ajar ya. Udah kita goyang gini dia masih nempel gitu loh. Ya, iya, jadi gitu kita bisa lihat, oh ini Aedes aegypti. Dan yang itu betina doang loh. Jadi hanya aneh betina ya, yang suka gigit itu yang memang menularkan itu adalah nyamuk yang betina. Oke, masyarakat mungkin ingin tahu nih ya dok ya, prosesnya nih dok, dari mulai digigit oleh si Aedes aegypti betina sampai muncul gejala. Berapa hari dok mulai dari digigit nyamuk sampai muncul gejala? Oh oke.
Nah, ini berapa hari, Dok, mulai muncul gejala ketika semenjak digigit nyamuk? Ya, jadi memang kalau kita digigit itu kira-kira 4-6 hari baru muncul kejadian-kejadian seperti ini. Iya. Yang pertama kali itu kan demam tinggi mendadak. Itu khas banget. Jadi anaknya masih main-main, masih main bola, tiba-tiba pulang demam. Dipegang demamnya dan langsung tinggi. Demamnya? Bisa menggigil, bisa enggak. Karena orang kalau demam tinggi sekali itu kan memang jatuhnya agak menggigil ya. Yang khasnya adalah mendadak dan tinggi langsung. Mendadak dan tinggi langsung? Iya, ada kan yang suam-suam gitu ya, malu-malu gitu demamnya gitu. Ini enggak, ini langsung tinggi gitu. Ini langsung tinggi. Iya, kira-kira 4-6 hari kemudian ya setelah digigit. Nah, kemudian badannya pegal-pegal. Kayak flu, Dok, ya? Seperti itu ya? Iya, kayak flu ya, persis kayak flu. Jadi pegel-pegel, sakit otot semua gitu ya. Sakitnya ada yang sampai heboh sekali, ada yang tidak. Tapi sebagian besar ya pegel lah gitu jatuhnya ya. Kemudian juga sakit kepala, itu jelas banget. Karena semua infeksi virus itu jatuhnya sakit kepala. Dan sakit kepalanya parah, Dok, ya? Dan nah, ini yang khasnya sakit pada bagian belakang mata. Sebenarnya nggak semua pasien juga ada sakit di belakang mata ya, tapi sih pusing hampir semua, sama mual itu juga hampir semua. Hampir itu yang khas. Seperti itu. Hampir semua pasien datang itu karena sakit kepala yang tidak tertahankan dan mualnya. Nah, Dok, apakah semua penderita demam berdarah ini akan disertai dengan bintik-bintik merah pada kulit? Tidak. Ya? Kalau yang masih stadium 1 itu belum ada bintik-bintik merahnya. Jadi kita tahu demam berdarah itu ada beberapa stadium, ada stadium 1, 2, 3, 4. Stadium 1 itu kita sebut sebagai demam dengue. Demam dengue itu hanya hematokritnya yang sedikit naik, trombositnya masih lumayan bagus, tetapi demamnya dari gejala tadi ada semua gitu ya. Nah itu masih bagus tuh, nggak ada bintik-bintik sama sekali yang kita sebut petekie gitu ya. Nah kalau stadium 2 mulai ada tuh, mulai ada trombosit mulai turun, tapi orangnya masih lumayan baik lah, tekanan darah semua masih bagus. Stadium 3 tekanan darahnya mulai turun. Stadium 4 itu shock ya. Pada saat shock itu ya itu yang jadi dokternya tuh stadium 3 aja udah deg-degan deh gitu ya. Karena harus kejar-kejaran cairannya banyak sekali. Dan tentunya sebelumnya ada muntah-muntah juga, Dok, ya? Nggak selalu juga ya, nggak selalu. Ada orangnya tenang-tenang aja. Karena apa? Karena orang yang nyampe di stadium 4 itu yang shock, itu justru biasanya orangnya udah seger. Oh, oke. Itu yang bikin bahaya orang demam berdarah. Dia demam kira-kira sampai hari ke-3, ke-4 gitu. Orangnya setelah itu merasa seger, udah nggak demam lagi, mencoba untuk aktivitas, tapi pada saat itulah labnya sebenarnya lagi jelek-jeleknya. Selanjutnya, mitos dan fakta adalah ramuan sari daun pepaya bisa sembuhkan DBD. Mitos atau fakta, Dok? Mitos lagi. Mitos lagi. Ya. Jadi daun pepaya, jujur ini saya baru dengar sih ada yang makan daun pepaya. Tapi itu mitos gitu. Karena demam berdarah itu nggak ada obat yang dikasih terus sembuh. Obat aja nggak ada gitu. Didiemin juga sembuh sendiri gitu ya. Kalau dia nggak kekurangan cairan sebenarnya juga sembuh sendiri. Karena dia virus. Virus tuh sebenarnya kita bisa sembuh sendiri kalau daya tahan tubuh kita kuat gitu. Oh, tapi Dok, kan ini katanya memang nggak ada obat spesifik ya. Dan bahkan bisa sembuh sendiri tadi dokter bilang. Iya, betul. Tapi banyak nih sebagian orang yang justru makin memburuk gejalanya. Nah ini kenapa, Dok? Ya, karena sebenarnya kan ada fase-fasenya ya. Tadi mungkin sudah ditayangkan sedikit. Kita fase pertama tuh fase demam. Fase demam tuh ya demam tinggi, semua orang juga pasti ngerasa nggak enak. Nah, pada fase demam yang kira-kira sampai 3-4 hari itu, terus masuk ke dalam fase kritis. Nah, fase kritis ini beda-beda juga semua orang. Ada yang kritis benar-benar sampai trombositnya rendah banget. Sebenarnya yang dilihat bukan trombosit aja loh, hematokrit itu penting banget. Makin tinggi hematokritnya, makin mungkin dia shock gitu. Nah, fase terakhir fase pemulihan. Sebenarnya semua orang melewati fase itu gitu, tapi berbeda-beda ininya. Ini berlangsung berapa hari, Dok, biasanya? Kalau sampai sampai fase pemulihan tuh kira-kira 7 hari deh. 7 hari ya. Iya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta nih, Dok, bahwa fogging saja cukup untuk mencegah penularan demam berdarah dengue. Mitos lagi. Mitos lagi. Tidak cukup ya, Dok, ya. Harus ditambahkan apa, Dok? Yang iklan-iklan itu loh, 3M ya gitu. Jadi 3M, jadi kita pertama harus menutup, jadi semua ada yang kelihatan menampung air itu ditutup. Kemudian mengubur dan menguras. Jadi yang kita punya kaleng-kaleng bekas tetap itu sebaiknya dikubur. Kemudian juga yang terakhir kita sebaiknya menguras. Atau M yang ketiga ada yang bilang menguras bak mandi, atau ada juga yang menaburkan abate. Abate ya, supaya jentik-jentik nyamuknya mati ya. Iya, karena kan kalau yang di fogging hanya yang dewasa aja. Iya, jentik-jentiknya nggak kena. Iya, betul. Ya. Selanjutnya nih, Dok, mitos atau fakta, jika sudah terkena demam berdarah, tidak akan terkena lagi.
Iya. Mitos lagi. Mitos lagi. Iya, mitos lagi. Kenapa? Karena virus demam berdarah tuh ada 4 macam, ada 4 strain ya. Nah, 4 ini kalau orang udah kena yang tipe 1, bisa aja dia kena yang tipe 2 di berikutnya. Bisa aja kena yang tipe 3 gitu. Jadi tapi biasanya sih nggak berulang ya, tipe 1 besoknya tipe 1 lagi, biasanya sih nggak. Jadi kenanya yang tipe-tipe lain. Jadi masih bisa terkena kembali. Iya. Nah Jadi siapapun bisa terkena demam berdarah ya. Iya, betul Nggak sekali. cowok, nggak cewek, laki, perempuan sih bisa. Iya, selama Tua muda juga. tua muda juga Iya. ya, selama nyamuknya masih ada, virusnya masih ada, itu pasti masih bisa menular kemana-mana ya dok Iya, ya. iya. Makanya sangat penting untuk memutus mata rantai penularannya nih ya dok Betul ya. sekali. Mungkin dokter bisa kasih tips nih dok, tipsnya, Dok. bagaimana sih dok caranya? Iya, kalau tipsnya yang pasti tadi 3M itu ya. Iya. Jadi kita harus ngelihat sama-sama. Karena mungkin spesifiknya adalah nyamuk ini justru nggak suka di yang tempat-tempat kotor. Beda gitu ya, Iya. justru tempat-tempat bersih. Jadi kalau ngeliat ada tempat yang bisa menampung air, itu segera kita tutup. Kemudian juga menguras air-air yang ada. Iya. Dan juga mengubur kalau memang banyak kaleng-kaleng bekas yang kira-kira Yang bisa menampung air ya. Ya, dan Iya. sebenarnya ada vaksin yang bisa untuk mencegah demam berdarah ini gitu. Tapi saat ini sejak mungkin kalau nggak salah akhir tahun kemarin, Iya. vaksin ini tidak terlalu direkomendasikan lagi. Karena memang ternyata untuk orang-orang yang justru belum pernah kena demam berdarah, itu kalau divaksin malah kena demam berdarahnya di kemudian hari bisa lebih berat. Waduh. Malah Kenapa jadi bisa seperti gitu, Dok? itu. Nah, itu juga kita kurang begitu tahu Iya. apa alasannya, tapi saat ini kan kita masih seperti post marketing survei gitu ya. Jadi terlihat bahwa ternyata orang-orang yang diberikan vaksin itu di kemudian hari kalau kena malah menjadi lebih berat. Tapi untuk orang-orang yang sudah pernah kena demam berdarah, vaksin ini cukup efektif gitu. Cuman sayangnya vaksin ini lumayan mahal ya. Mahal ya? Ya, Oke. lumayan mahal. Iya. Tapi yang pasti untuk penonton di rumah, jangan hanya menggantungkan kepada fogging ya, tapi juga aktif nih melakukan 3M, menguras bak mandi, menutup media penampung air, dan mengubur benda-benda yang bisa menampung air hujan, dok ya. Iya, Seperti itu. jadi harus rajin-rajin melihat nih ya, rajin-rajin melihat Iya. nih di tampungan bak airnya tiba-tiba ada yang jentik-jentik, Iya. waduh bahaya. Mesti ditaburkan abate atau dikuras. aja. Intinya Oke. jangan mager ya. Oke, udah Baik, 60 menit nih. Iya. Terima kasih banyak, Sama-sama, Dr. Wisma dari Wisnu. sama-sama. Sangat jelas sekali. Iya. Semoga ini bermanfaat untuk semua pemirsa yang nonton. Dan jangan Pastinya. lupa untuk pemirsa Ayo Hidup Sehat, selalu nonton program Ayo Hidup Sehat.